nama saya Novita Margareta, NIM 2110417557, kelas F Konversi Daerah, mata kuliah E-Marketing, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan soal UTS, mata kuliah marketing. Jawaban nomor 1. Tidak terbatas ruang dan waktu. B. Biaya pemasaran murah. C. Kemudahan memilih target pasar. D. Kemudahan mengelola barang. E. Riset pasar lebih mudah. F. Pelayanan lebih mudah. Jawaban nomor 2. Pemasaran konten. Konten marketing. Konten merupakan komponen utama dalam pemasaran online. Konten adalah informasi yang tersedia pada suatu media, baik website, toko online, atau blog yang dapat dilihat oleh pengguna internet dan calon pelanggan potensial. Adapun konten tersebut bisa dalam bentuk artikel, e-book, infografis, audio, dan video. Konten ini biasanya informasi bermanfaat bagi pembaca yang bertujuan untuk menjalinkan hubungan atau menambah kepercayaan dan meningkatkan jumlah pengunjung di suatu website. 2. Pemasaran via mesin pencari. Secara umum, pengguna internet mencari informasi tentang suatu produk atau jasa dengan menggunakan mesin pencari. Di Indonesia, Google merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan sehingga para pembisnis memanfaatkan Google sebagai tempat pemasaran. Pemasaran via mesin pencari ini dilakukan dengan cara memasang iklan di Google. Dengan begitu, ketika pelanggan potensial melakukan pencarian, maka ia akan menemukan iklan suatu perusahaan yang berkaitan dengan kata kunci yang diketikkan. Iklan berhasil tampil di mesin pencarian akan menghasilkan tarif secara langsung ke website bisnis. Jawaban nomor 3. Optimis mesin pencari. Selain berkaitan dengan Google, juga aktivitas pemasaran di mesin pencari tersebut dengan SEO. SEO sangat berkaitan dengan konten marketing di mana sebuah website bisa mendapatkan tarif secara gratis dari mesin pencarian Google. Dengan mengoptimalkan konten untuk kata kunci tertentu, maka konten tersebut dapat tampil di halaman utama Google dan menghasilkan tarif pada website. Meskipun istilah SEO sudah cukup populer di kalangan pembisnis online, namun tidak semua orang bisa menerapkan dengan baik. Beda dengan Scratch English Marketing, SEO membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan tarif bagi sebuah website. Jawaban nomor 4. Pemasaran via media sosial. Sosial media marketing. Secara ini, zaman media sosial, sebuah media online paling efektif digunakan para pengguna internet. Media sosial digunakan untuk bersosialisasi, saling berbagi, dan berbagai kegiatan lainnya termasuk promosi. Sosial media merupakan media yang sangat potensial untuk pemasaran online. Tidak heran banyak pembisnis melakukan pemasaran produk, barang, jasa melalui media sosial. Beberapa media sosial yang paling umum digunakan untuk internet marketing diantaranya adalah Instagram, Facebook, YouTube, website sangat erat hubungannya dengan pemasaran internet. Dan bisnis online biasanya pemasaran internet menggunakan sebuah website untuk menampung pengunjung potensial sebelum akhirnya mengkonversi pengunjung website tersebut menjadi konsumen atau pelanggan. Dengan website, sebuah bisnis dapat menampilkan informasi mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Informasi tersebut merupakan teks, gambar, infografi, atau video yang bertujuan. Blog atau website pribadi. Sejak tahun 2000-an, blog menjadi tren baru sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Jika Anda ingin menulis pengalaman pribadi, opini, atau kisah perjalanan, Anda bisa mempublikasikannya melalui blog. Menulis cerita blog bahkan bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Banyak blogger Indonesia yang sukses melalui blog mereka seperti Triainti, Traveler, Anak Jajan, dan Sugeng.
e-commerce toko online. Anda juga dapat memanfaatkan website untuk membuat toko online meskipun Anda sudah berjualan dan marketplace atau media sosial. Anda tetap memerlukan website sebagai Anda memiliki toko fisik di dunia nyata. Website dapat difungsikan sebagai toko Anda di dunia maya. Anda bisa mengarahkan calon konsumen dan media sosial website toko online agar semua transaksi terjadi di website. Jadi semua transaksi toko online bisa tercatat secara optimis dan Anda bisa mengevaluasikan dengan mudah menggunakan bantuan Google. Website perusahaan. Jika perusahaan Anda tidak melakukan transaksi secara online, Anda juga perlu memiliki website resmi perusahaan agar calon konsumen bisa menemukan informasi resmi tentang perusahaan Anda dan website resmi. Dengan begitu, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Anda akan meningkat karena mereka bisa menemukan informasi resmi yang dibutuhkan melalui mesin pencarian. Baca juga 20 contoh website perusahaan toko online terbaik. 4. Blog konteks marketing. Selain digunakan sebagai jurnal pribadi, blog juga dapat digunakan sebagai alat konteks marketing. Anda dapat mendatangkan tarif ke website toko online atau website perusahaan Anda melalui blog. Anda dapat membuat konten atau artikel menggunakan kata kunci yang sering digunakan oleh calon konsumen Anda. Misalnya, Anda menjual sepatu kulit, atau bisa menulis artikel di blog konteks marketing dengan kata kunci seperti cara merawat sepatu kulit atau sepatu kulit terbaik. Jawaban nomor 5. Organisasi atau instansi pemerintah. Website juga dapat dimanfaatkan sebagai halaman resmi organisasi. Hal ini agar manfaat bisa mengakses informasi terbaru tentang kegiatan organisasi dengan mudah. Biasanya website organisasi menggunakan domain orang atau .id, sedangkan website instansi pemerintah menggunakan kata .go.id. Coba nomor 6. Media sharing. Jenis website ini berguna untuk berbagai media baik gambar, file musik, hingga video. User dapat upload ke situs tersebut dan bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Contohnya website jenis ini ialah seperti SoundCloud, YouTube, dan berbagai website stok foto. Jawaban nomor 7. Komunitas online. Website juga dapat dimanfaatkan sebagai komunitas online tersebut sebagai komunitas online internet dengan macam topik. Biasanya satu website komunikasi online hanya membahas tentang satu topik tertentu. Di website komunikasi online ini, pengunjung bisa mendapatkan informasi terbaru, tips, atau tutorial dari satu atau beberapa topik tertentu. Misalnya, pengguna website hosting Indonesia mempunyai website komunikasi online diskusi. Website hosting para pembaca buku juga memiliki website komunikasi online Goodreads. Ada juga komunikasi perempuan yang bernama Friend Daily. Jawaban nomor 8. Website berita. Website dengan tujuan untuk menyebar berita mungkin adalah jenis website paling familiar untuk Anda di era serba digital. Portal berita online berhasil menggeser untuk media lain sebagai sumber informasi. Website dinamis. Sebaiknya website dinamis adalah website yang dikonten selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis. Website dinamis menampilkan konten database, biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Meskipun begitu, website dinamis mungkin untuk memiliki beberapa user yang bisa melakukan update konten website tanpa mengganggu desain web. 5. Pilih nama domain atau URL. Daftar nama domain URL Anda, pilih penyediaan layanan hosting, koneksikan nama domain ke web hosting. 5. Install WordPress. Pilih tema untuk website Anda, konfigurasi website Anda, isi website dengan konten. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.